Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kaifa halukum? Sabahul khair. Wa kaifa asbahtum? Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu, dan dalam keadaan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan Jumat kali ini bertemu lagi teman-teman semuanya dengan Ustaz Rizal. Masih ingat? Nah, setelah beberapa pekan lalu Ustaz berkisah di depan teman-teman semuanya, pagi hari ini alhamdulillah Ustaz diberikan kesempatan kembali untuk berkisah di depan teman-teman semuanya. Semoga kisah yang nanti Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan makin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu Ustaz ingin mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk makin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang patut kita syukuri di antara nikmat-nikmat yang lain. Mungkin kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat bisa makan pagi hari ini, diberikan nikmat bisa mandi, diberikan nikmat punya abi umi yang juga sehat. Tapi kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita semuanya adalah nikmat kita masih diberi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga iman kita dan kita terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz Rizal akan mengisahkan tentang sahabat Nabi yang kalau diberi judul adalah mengharap keberkahan dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat Nabi itu hidup bersama Rasulullah. Apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti ditiru, pasti diikuti, pasti dicontoh dan pasti diteladani oleh para sahabat. Kenapa demikian? Karena pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Ayo, siapa yang tahu ayatnya dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam semua hal. Tidak hanya dalam ibadah, tidak hanya dalam keimanan kita. Itu tentu harus ikut Rasulullah. Tapi dalam semua hal, dalam makan kita, dalam minum kita, dalam tidur kita, bahkan dalam mandi dan berjalan kita usahakan meniru Rasulullah SAW. Sepakat tidak? Iya. Karena ketika kita meniru Rasulullah SAW, kita mengharapkan keberkahan daripada meniru Rasulullah itu. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini adalah kisah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Kalian tahu semuanya? Siapa itu Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang sangat kuat imannya. Bahkan setan itu kalau lewat
di jalan di mana Umar lewat, setannya cari jalan yang lain. Saking kuatnya iman Umar bin Khattab. Nah, beliau punya anak namanya Abdullah. Maka anaknya dikenal sebagai Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini masuk Islam sejak kecil. Dan dia terkenal sebagai sahabat Nabi yang memiliki iman yang sangat kokoh. Sepertinya di pertemuan yang lalu Ustaz mengisahkan tentang kisahnya beliau juga. Yang beliau ketika jalan lewati pasar, lewati sebuah daerah, bertemu dengan singa, ya. Nah, Abdullah bin Umar ini dengan iman kokoh itu anak-anak. Beliau selalu mengikuti apa-apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan Rasul diikuti. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah diikuti. Bahkan suatu hari pernah Abdullah bin Umar bersama dengan Rasulullah SAW sampai di suatu daerah. Sebelum Rasulullah turun, Rasulullah naik unta waktu itu, Rasulullah berputar dulu dengan untanya 2 kali. Apa manfaatnya berputar 2 kali? Wallahu a'lam, tidak tahu. Nah, tapi Abdullah bin Umar lihat itu, lihat bahwa Rasulullah SAW sebelum sholat turun dari untanya, beliau berputar 2 kali dengan untanya dulu. Nah, suatu hari Abdullah bin Umar lewat daerah yang sama, lewat daerah di mana dulu Rasulullah berputar 2 kali daerah itu sebelum beliau turun. Maka Abdullah bin Umar juga berputar 2 kali dengan untanya sebelum beliau turun untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa beliau begitu? Alam. Tapi beliau selalu mengikuti apa-apa yang dikerjakan Rasulullah SAW semaksimalnya, dengan harapan mendapatkan keberkahan dari meniru Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa ini. Maka anak-anak semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha kita mengikuti apa-apa yang dicontohkan Rasulullah dalam semua hal, karena insya Allah ada keberkahannya. Anak-anak semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kisah yang unik sekali. Pada suatu ketika Rasulullah dan para sahabat sedang sholat. Allahu Akbar. Ketika sholat itu, Rasulullah diberitahu oleh malaikat bahwa dulu masjid-masjid itu, Masjid Nabawi, itu tidak seperti kita anak-anak. Tidak, lantainya tidak keramik gitu, tidak cor gitu. Tapi pasir, padang pasir. Nah, kalau pada zaman dahulu sholatnya memakai sandal. Memakai sandal. Dan ketika Rasulullah dan para sahabat waktu itu sholat, Allahu Akbar. Ketika sholat, Rasulullah diberitahu oleh malaikat bahwa di sandalnya Rasulullah itu ada kotoran najisnya. Ada kotoran najisnya. Kemudian Rasulullah diberitahu oleh malaikat. Kemudian Rasulullah pun mengambil sandal di kakinya beliau, diambil seperti ini, dilempar sandalnya, dilempar. Karena kalau najis nanti membatalkan sholat, maka buang sandal itu. Ternyata para sahabat lihat itu ketika sholat. Para sahabat lihat, oh, Rasulullah membuang sandalnya. Dan para sahabat mengambil sandalnya. Semua sahabat yang ikut sholat itu mengambil sandalnya, dibuang. Dibuang juga sandalnya. Berarti pada saat sholat itu Rasulullah membuang sandalnya, para sahabat juga membuang sandalnya. Kemudian sampai di akhir sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ketika habis salam melihat di samping, kok banyak sandal para sahabat di sana. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang terjadi? Kok banyak sekali sandal kalian di sana?
Apa yang terjadi? Para sahabat dengan tenang menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi ketika sholat, engkau membuang sandalmu. Maka kami juga membuang sandal kami. Sederhana bagi kami. Kami cukup mengikutimu." Ah, Masya Allah. Begitulah anak-anak semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi itu mengikuti apa-apa yang diikuti oleh Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, tadi itu ketika sholat, malaikat Jibril memberitahuku bahwa sandalku ada kotorannya, ada najisnya, sehingga aku membuang sandalku. Tapi ternyata itu dicontoh oleh para sahabat, sehingga para sahabat juga membuang sandalnya. Anak-anak semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua kisah yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini? Yang pertama, yaitu para sahabat Nabi itu adalah umat terbaik. Khairul qurun qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Generasi para nabi, generasi nabi dan para sahabat itu generasi terbaik. Generasi yang paling mulia, generasi yang orang-orangnya banyak yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Selain 10 orang yang masuk surga itu, ada nama-nama lain, ada Bilal dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang di masa itu yang sudah mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa beliau dijamin masuk surga. Dan zaman itu adalah masa-masa orang-orang terbaik, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan orang-orang itu menjadi orang-orang dengan kualitas terbaik, generasi terbaik. Kok bisa? Karena mereka mengikuti, mencontoh, meniru apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya ingin jadi orang yang terbaik, ingin jadi orang yang dekat dengan Allah, ingin meniru Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka mari kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal kita untuk mencontoh semua hal yang dilakukan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, santri-santri Qut Al-Fatih yang semoga diberkahi Allah. Yang kedua adalah terkadang kita tidak tahu kenapa Rasulullah melakukan sesuatu. Seperti Abdullah bin Umar tadi. Itu sebelum sholat ternyata berputar dulu 2 kali untanya. Kita tidak tahu kenapa. Tapi tidak penting kita tahu apa tidak. Yang penting kita niru Rasulullah SAW. Kita mengharapkan keberkahan dari proses kita meniru Rasulullah SAW. Jadi anak-anak semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mencontohkan tidur miring ke kanan. Gini apa gini? Kanan yang mana ya? Rasulullah mengajarkan makan dengan tangan kanan. Rasulullah mengajarkan makan minum sambil duduk. Rasulullah mengajarkan memulai semuanya dari tangan kanan, dari sesuatu yang sebelah kanan, memakai sandal, memakai baju. Rasulullah mengajarkan sebelum apapun berdoa. Rasulullah mengajarkan semua hal itu ditiru saja, dicontoh saja, diikuti saja, walaupun kita tidak tahu, walaupun kita belum mengerti apa hikmahnya, tapi cukup kita berusaha meniru Rasulullah, bagaimana Rasulullah tersenyum, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berbicara. Kita tiru sebaik-baiknya dengan mengharap ada keberkahan dari usaha kita meniru Rasulullah SAW. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, santri-santri kutab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, kita juga berharap nanti kita akan bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, ketika kita menyayangi Rasulullah, maka bukti kita cinta kepada Rasulullah
kita sayang kepada Rasulullah itu dengan meniru apa-apa yang beliau lakukan. Maka anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku, saya ini cinta Rasul, saya ini menyayangi Rasulullah, saya ini nanti di surga ingin bertetangga dengan Rasulullah, maka buktikan. Kita buktikan kalau kita cinta, kalau kita sayang, kalau kita ingin bertetangga dengan Rasulullah nanti di surga, mari kita buktikan kita meniru apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Ustaz mengingatkan, hari ini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat tentu ada banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa saja hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah pada hari Jumat? Tugas dari Ustaz. Silakan anak-anak semuanya menuliskan apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, apa-apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah dari Jumat ini, dituliskan, kemudian ditempel di tembok kamar kalian, atau tembok rumah kalian, atau di papan tulis kalian, atau di lemari belajar kalian, atau meja belajar kalian. Tuliskan misalkan adab-adab dari Jumat, atau sunnah Rasulullah dari Jumat, atau kegiatan Rasulullah dari Jumat. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, kemudian ditulis, ditempel, kemudian difoto, dikirimkan ke ustaz-ustazah kalian. Nanti kalau fotonya sampai ke ustaz, nanti insya Allah ustaz berikan hadiah sebagai hadiah karena kalian telah menjalankan amanah dari ustaz. Hadiahnya apa? Penasaran? Ini yang santri-santri yang dulu sudah kenal ustaz, kayaknya sudah tahu dulu ustaz sering berbagi hadiah ya. Nah, karena ini jarang ketemu, maka sudah jarang berbagi lagi, maka ustaz ingin berbagi. Maka bagi barang siapa yang mengerjakan amanah dari ustaz, tadi menuliskan adab-adab dari Jumat, silakan dituliskan, ditempel, kemudian dikirim ke ustaz-ustazahnya. Nanti yang gambarnya terkirim ke ustaz-ustazahnya sampai ke ustaz, kemudian insya Allah nanti akan diberikan hadiah. Barakallahu fikum. Kita berharap dan berdoa semoga kisah yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita berusaha untuk meneladani, meniru dan mencontoh Rasulullah SAW. Semoga dengan usaha kita meniru apa-apa yang Rasulullah kerjakan, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan nanti di akhirat di surganya Allah kita bisa berkumpul dan menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada keberkahan, ada kebaikan, ada faidah yang bisa diambil dari kisah yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.